Minggu pagi Ina. Matahari baru saja naik ketika mobil hitam berhenti di depan apartemen Ina. Pagi itu, Pak Windra dan Adele datang menjemput. Hari Minggu mereka isi dengan sarapan bersama, memanfaatkan waktu yang singkat karena Ina hanya 2 malam berada di Jakarta. Sebagian besar waktunya pun sudah digunakan untuk acara dengan Mama Dea. Maka, Pak Windra tentu saja tak mau melewatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama anak sulungnya itu walau hanya sekedar sarapan bersama. Kalau aku tahu Kak Ina nginap di sini tadi malam, aku pasti mau ikut nginap juga, keluh Adele dari kursi belakang Ina yang baru masuk ke mobil. Tertawa. Memangnya kamu nggak tahu kalau kakak kesini? Nggak tahu, Kak. Kan biasanya gantian, kalau minggu lalu Kak Ina yang ke Jakarta, berarti minggu ini Mas Danis ke Singapura. Tapi mulai minggu ini kakak yang bakal ke Jakarta terus, bukan Mas Danis, jawab Ina sambil menoleh ke adiknya. Adele langsung bereaksi, matanya membulat. Oh gitu. Jadi benar kata papa kalau Kak Ina mau nikah dalam waktu dekat. Aku pikir masih tahun depan. Ina terkekeh, anak kecil tahun nikah-nikahan. Kan aku juga udah dengar waktu di rumah Kebayoran, Tante Dea akan mau ke Singapura ketemu mamanya Kak Ina buat kenalan. Bukannya katanya sudah dilamar sama Mas Danis. Nah itu tahu. Iya tapi aku pikir masih lama. Terus apa penagruhnya cepat atau lama? Adele agak memajukan duduknya. Kan katanya Kak Ina mau tinggal sama kita, terus kalau nikah gimana? Ina hanya tertawa kecil. Nikahnya masih lama, Del. Pak Windra yang sejak tadi duduk di sebelah Ina hanya menyimak sambil tersenyum kecil. Ina belum memberi jawaban soal apakah nanti akan tinggal bersama mereka atau tidak. Tapi obrolan pagi ini dengan Adele membuatnya mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan anaknya ini mau tinggal bersama mereka. Tapi Pak Windra tidak mau mengusiknya, biar saja Adele yang menggiring kakaknya supaya mau tinggal bersama mereka nanti. Lata ingin memaksa, lagi pula Ina juga tidak bisa dipaksa. Biarkan saja suasana mengalir. Pak, kita kapan sih pindah ke rumah baru? Tanya Adele tiba-tiba. Mungkin 1 bulan lagi. Sekarang masih dirapiin sedikit, Adele menoleh ke Ina. Kak, kata papa kita nggak bisa 1 kamar. Kenapa memangnya? Soalnya kamarnya banyak. Kalau kosong, nanti ada hantunya, jawab Adele sambil menirukan suara papa. Ina tertawa sambil melirik ke arah Pak Windra. Hantu banget, Pak. Pak Windra masih menatap lurus ke depan. Abisnya kalau dibilang baik, baik dia nggak ngerti. Aku denger loh, Pak, sahut Adele kesal. Emangnya kamu kenapa, Del? Tanya Ina penasaran. Ya karena aku maunya 1 kamar sama Kak Ina. Tapi papa bilang nggak boleh. Aku ngotot, terus papa bilang nanti kamarnya dihuni hantu kalau kosong. Ina menggeleng-geleng kepala. Boleh juga alasan papa. Pak Windra melirik ke arah Ina. Mau lihat rumahnya sekarang, enggak? Pancingnya, memangnya keburu, Pak? Tanya. Ina sambil melihat jam tangannya. La tidak menolak tapi hanya khawatir soal waktu. Keburu. Senayan kan dekat. Ini baru jam 7. Jalanan ke sana lancar kok, apalagi hari Minggu begini. Gimana kalau kita cari sarapan di daerah sana aja? Boleh juga tuh. Seru Adele. Mau? Nah, tanya Pak Windra memastikan sekali lagi. Boleh deh, asal sebelum jam 10 aku sudah sampai apartemen lagi. Bukannya sekarang lagi Car Free Day, ya? Kan nggak bisa lewat, jawab Ina yang tiba-tiba teringat soal jalan bebas kendaraan bermotor itu. Kita nggak lewat sana, lewat belakang juga bisa, oh. Kak Ina mau kemana, sih? Tanya Adele penasaran. Mau dijemput Mas Dams. Mau pacaran? Ina tertawa. Enggak, mau survei gedung sama ketemu WO. Aku boleh ikut nggak? Kamu tuh ngapain sih ikut-ikut orang? Kak Ina ada urusan sama Mas Danis, sela Pak Windra. Adele langsung cemberut, membuat Ina tertawa. Boleh kok, nanti juga rame perginya. Sama mamanya Mas Danis, sama adik dan sepupunya juga. Tuh kan boleh, kata Adele girang. Memangnya kamu sudah mandi? Masih bau gitu? Iho, sahut Pak Windra lagi, gampang, aku kan mandinya sebentar doang. Abis itu bisa langsung nyusul ke apartemen Kak Ina. Pak Windra menghela napas. Terserah deh. Tapi nggak boleh ganggu Kak Ina. Iya, mobil mereka akhirnya bergerak menuju kawasan Senayan.
Sopir pribadi Pak Windra sudah mengenal rute itu dengan baik, langsung melajukan kendaraan menuju rumah yang dimaksud. Tidak sampai 20 menit, mereka sudah sampai di halaman rumah tersebut. Rumah minimalis modern itu berdiri megah dengan cat abu. Abu muda dan halaman depan yang luas. Memang tidak sebesar rumah lama Pak Windra di Pondok Indah, tapi tetap terlihat nyaman dan elegan. "Oh, ini rumahnya. Selama ini diapain, Pak?" tanya Ina sambil membuka pintu mobil. "Disewain." Mereka pun turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam. Di bagian dalam rumah, terlihat beberapa tukang yang menginap di sini sedang ngopi dan sarapan. 1 jam lagi mereka akan mulai bekerja. Pak Windra sempat menyapa mereka sebelum tukang itu pindah ke garasi. Mereka tidak kenal dengan tuan rumah yang sedang meninjau. Ini bukan renovasi besar, tapi cukup jelas ada beberapa bagian yang diperbaiki, interior juga tampak mulai ditata ulang. "Di bawah ada berapa kamar, Pak?" tanya Ina. "1 kamar Papa. Kamar kalian nanti di atas. Ada 4 kamar di lantai 2. Ina melangkah pelan, menyusuri ruang tengah. Matanya memperhatikan setiap sudut. Ada perasaan hangat di dalam hatinya. Belum ada pertanyaan resmi, tapi dalam diam, ia merasa tempat ini akan jadi rumahnya juga. Oh, ada kolam renangnya. Iya. Iya, itu lagi diganti keramiknya. Biar lebih bagus. Adele menarik tangan Ina. "Ayo Kak, lihat kamar atas." Pak Windra hanya mengangguk. "Jangan lama ya. Kita belum sarapan." "Iya, Pak," jawab Adele. Mereka naik ke lantai 2. Kamar-kamar di atas cukup luas, jendela besar memberikan cahaya alami. Dari balkon kecil di salah satu kamar, bisa terlihat pohon rindang yang membuat suasana makin nyaman. Setelah puas melihat-lihat, Ina duduk di kusen jendela kamar Adele yang sedang terbuka. Pemandangannya kolam renang dan tembok tetangga belakang, persis dengan calon kamar Ina di sebelah. Adele ikut duduk di sebelahnya. "Kak, Ina suka nggak rumahnya?" "Suka, besar, beda sama apartemen kakak di Singapura, kecil." "Aku juga suka tinggal di sini," dekat ke pas Ina tertawa. "Kalau yang sekarang kan dekat ke PIM, bosen Kak, aku udah hafal semua tempat. Kalau di sini kan jarang, ada PS, ada Sensi. Ke Gel juga udah dekat, dasar anak mall." Adele nyengir. "Tante Yasmin apa kabar, Del?" tanya Ina. Tiba Adele diam sejenak. Baik aja, harusnya." "Tarusnya, Lia, kamu sudah lihat ke sana?" Adele menggeleng, lalu berdiri. "Enggak, Mama aja yang telepon aku." "Kenapa kamu nggak ke sana?" "Ngapain Kak, tempatnya jauh. Apalagi sudah ada Mbah Putri di sana yang nemenin Mama. Aku males." Ina menatapnya lembut. "Nggak boleh gitu, gimana juga kan itu Mama kamu." "Iya aku tahu, tapi aku juga jaga perasaan Papa, Kak. Mama tuh udah salah banget. Kan Kak, Ina tahu apa yang Mama buat itu udah keterlaluan banget," jawab Adele. Ina menarik napas pelan. "Lia memang. Tapi kamu juga nggak boleh benci." "Aku nggak benci, Kak, cuma jaga jarak aja. Aku juga nggak peduli kalau Mama nanti nikah sama cowoknya itu. Aku juga nggak bakal datang." Ina mengerutkan dahi. "Emangnya mereka mau nikah?" "Nggak tahu," jawab Adele mengedikkan bahunya. "Kirain kamu tahu, jadi barusan tuh nuduh." Adele tersenyum tipis. "Cuma kira aja." "Udahlah Kak, nggak usah bahas Mama. Mungkin ini yang Mama mau. Biarin aja Mama bahagia sendiri. Aku temenin Papa aja." Ina tak menjawab, lah hanya mengusap tangan Adele yang sedang berdiri di dekatnya. Lah memberi penguatan dalam diam, walaupun terlihat tidak peduli lagi dengan mamanya, tapi Ina yakin pasti ada rindu juga di hatinya. Seperti dia dulu. Ina paham, Adele itu telah banyak melalui hal yang tak mudah dalam hidupnya. Tapi kalau tiba-tiba kamu lagi sedih, atau lagi galau, kamu telepon kakak ya. "Nggak mau ah." Kenapa?" tanya Ina kaget dengan penolakan Adele. "Ngapain nelpon? Kan kamar Kak Ina ada di sebelah, tinggal aku ketok pintu aja." Ina tersenyum mendengar jawaban Adele. "Iya juga ya, kita kan bisa tidur bareng, biarin deh sekali-sekali hantunya mau tidur di tempat tidurku, Papa nggak tahu ini." Ina tertawa ngakak. "Kamu tuh, ya." "Ina, Adele." Suara Pak Windra terdengar memanggil dari bawah. Pintu kamar mereka memang terbuka, jadi suara papa mereka terdengar jelas.
Iya Pak, sebentar. Jawab Ina lalu mengajak Adele untuk turun. Mereka lalu turun, dan Pak Windra langsung mengajak mereka menuju restoran yang sudah buka di kawasan Kebayoran untuk sarapan. Semua dilakukan dengan cepat karena Pak Windra khawatir Ina akan terlambat untuk bersiap-siap. Bahkan sebelum jam 9 pagi mereka sudah meninggalkan tempat sarapan. Dalam perjalanan tiba-tiba Pak Windra membahas soal yang mereka bicarakan tadi malam. Untungnya Adele tidak ikut memberi perhatian karena ia sibuk dengan HP, melihat medsosnya. Soal yang pelaminan itu, kamu jangan terlalu memaksa mama kamu ya, ucap Pak Windra pelan. Maksa gimana maksudnya? Ya kalau mama kamu nggak mau atau suaminya nggak boleh, ya nggak apa-apa. Terus papa sama siapa? Sama Om Ryan gitu. Ya enggak lah, nanti papa minta temenin Tante Aci sepupu papa, kan boleh aja. Nggak bisa, masa Ina kayak nggak punya mama? Padahal ada. Nanti Ina yang ngomong sama mama, sama Uncel Adam juga. Ina yakin. Uncel Adam ngerti kok. Asal kamu jangan maksa aja, kenapa papa nggak coba ngomong sama mama? Usul Ina tiba-tiba, jangan lupakan wajah usilnya. Kamu tuh sama aja kayak Om Ryan. Jawab Pak Windra lalu terkekeh kecil. Ina juga tertawa geli. Kali aja mau coba. Bukannya papa sama mama udah lama nggak ngobrol. Jangan ganggu kebahagiaan mama kamu. Di papa baper. Pak Windra geleng-geleng kepala digoda anak gadisnya itu. Sesampainya di apartemen, hanya Ina yang turun. Pak Windra dan Adele langsung pulang, soalnya Adele ingin buru pulang dan mandi, supaya bisa cepat kembali ke apartemen Ina. Sambil berjalan menuju lift, Ina mengeluarkan ponsel dari tasnya dan menelpon Danis. Dan, kamu udah di mana? Aku baru sampai apartemen nih, mau mandi dulu, aku khawatir kamu datang, terus aku masih di kamar mandi, aku masih di jalan. Paling 10 menit lagi nyampe, oh, cepat ya. Lumayan ada waktu buat pelukan dulu sebentar, jawab Danis di seberang Sarah dengan nada genit. Ina tertawa pelan. Nggak bisa. Adele bentar lagi nyusul ke apartemen. Hah, kok kamu nggak bilang? Aku tuh udah semangat loh. Kirain masih ada waktu buat kita berduaan sebentar, ya maaf. Tadi dia baru tahu di sini, terus aku bilang mau pergi, terus dia pengen ikut. Danis mendesah pelan. Yah, kecewa banget ini. Padahal aku udah mikir mau peluk, cium, duduk di sofa, terus kamu nyender manja gitu di *** aku. Ina tersipu, tapi pura-pura cuek. Kamu tuh kalau ngomong bisa ya pelan-pelan, jangan bikin aku malu di lift. Emangnya kamu malu atau seneng? Goda Danis, malu. Tapi seneng juga, bisik Ina. Adele bentar lagi nyusul ke apartemen. Hah, kok kamu nggak bilang aku tuh udah semangat loh? Kirain masih ada waktu buat kita berduaan sebentar, ya maaf. Tadi dia baru tahu di sini, terus aku bilang mau pergi, terus dia pengen ikut. Danis mendesah pelan. Yah, kecewa banget ini. Padahal aku udah mikir mau peluk, cium, duduk di sofa, terus kamu nyender manja gitu di *** aku. Ina tersipu, tapi pura-pura cuek. Kamu tuh kalau ngomong bisa ya pelan-pelan, jangan bikin aku malu di lift, emangnya kamu malu atau seneng? Goda Danis, malu, tapi seneng juga, bisik Ina. Tuh kan, jadi, 10 menit masih bisa dong. Aku ngebut nih, nanti kalau Adele datang kita suruh tunggu di lobi aja, kamu, tuh. Oke, aku nyetir lebih pelan deh. Biar kamu bisa mandi dulu. Tapi nanti gantian ya, di mobil, aku yang manja. Kita suruh Adele yang nyetir ya, jawab Ina lalu tertawa lebar. Danis juga tertawa. Ina masuk ke dalam apartemen dengan hati yang berbunga-bunga, buru-buru ke kamar mandi, sambil terus membayangkan wajah kesal tapi manja Danis yang sebentar lagi akan muncul di depan pintunya. Beberapa menit kemudian, suara bel apartemen berbunyi. Ina yang sudah selesai mandi, buru-buru membukakan pintu. Danis berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja putih lengan pendek dengan celana chinos. Hai calon istri, sapa Danis lalu tersenyum. Calon istri abis mandi, mau dandan dulu ya, jawab Ina. Nggak usah pakai dandan udah cantik, ucap Danis. Lalu Danis masuk dan menutup pintu, kemudian ia langsung memeluk tubuh Ina dari belakang. Mengecup lehernya pelan,
dan membuat Ina tersenyum kecil karena kegelian, lalu tubuhnya berbalik. Kita cuma punya waktu sebentar, aku belum dandan, ucap Ina. Sebentar juga nggak apa-apa. Nggak usah dandan, jawab Danis sambil mengecup bibir Ina, lembut. Ciuman itu makin dalam, seperti penuh rindu yang tak sempat terungkap sejak lama, padahal mereka baru saja berpisah 4 jam yang lalu. Tangan Danis menelusup ke punggung Ina, sementara Ina membalas dengan melingkarkan tangannya di leher Danis, menyandarkan tubuhnya lebih erat. Mereka terhanyut beberapa saat, berdiri di ruang tengah. Suasana pagi yang hangat, aroma sabun dari kulit Ina, dan sentuhan lembut membuat waktu seakan berhenti. Tiba-tiba ponsel Ina berbunyi. Keduanya terkejut. Ina buru melepas pelukannya dan mengambil ponsel di meja. Adele, katanya lirih. Danis mendecak pelan, lalu menyandarkan tubuh ke sofa. Padahal baru mau mulai. Ina tertawa kecil, lalu ia mengecup kening Danis sebelum mengangkat telepon. 2 hours later. Enggan berpisah. Setelah 2 ballroom hotel mewah mereka survei siang ini, salah satunya di kawasan Sudirman dan satu lagi di Senayan, rombongan Mama Dea itu sepakat untuk makan siang di Pacific Place. Alasannya karena sudah familiar dan dekat dari rumah, karena setelah ini mereka akan bertemu dengan pihak Wow yang akan datang ke rumah Eyang Nino. Hari Minggu ini cukup panas, tapi suasana hati mereka terasa adem. Mobil besar yang mengangkut mereka berhenti di lobi, dan satu persatu turun dengan semangat. Mama Dea berjalan di depan bersama Devi, ia terlihat elegan dengan dress biru muda yang sederhana tapi anggun. Di belakangnya, Danis menggandeng Ina yang mengenakan blus hijau pupus, santai dan celana panjang krem. Adele berjalan berdampingan dengan Anya, tampak sibuk membicarakan sesuatu dari layar ponsel Adele yang ditunjukkan ke Anya. Mereka memutuskan makan di salah satu restoran khas Indonesia dengan sentuhan modern yang berada di lantai atas. Gue lapar banget, sumpah, keluh Anya ke Devi sambil berbisik ketika sudah masuk ke resto tersebut. Survei ballroom tuh bisa lebih capek dari olahraga. Devi mendengus. Anya capek karena kebanyakan selfie, bukan jalan, dokumentasi itu penting, Dek. Bela Anya sambil mendorong pelan lengan Devi. Ina tertawa kecil mendengarnya. Yang penting, kamu tetap cantik ya, Nya. Jelas dong, jawab Anya cepat. Tapi tadi ballroom kedua sih aku suka banget. High ceilingnya keren banget. Plafonnya tinggi banget, dan bisa muat 2000 orang dengan panggung gede. Danis menoleh ke mamanya. Mama lebih suka ballroom yang kedua atau yang pertama? Mama Dea menarik napas sebentar. Yang kedua, yang pertama terlalu sempit kalau undangannya 2000 sampai 2500 orang. Dan akses backstage buat keluarga juga kurang nyaman. Tadi Mas Danis lihat sendiri, kan? Iya, sih. Adek setuju sama Mama, sahut Adele. Adek ngebayangin Mas Danis nikah di tempat yang tadi. Keren banget. Lightingnya tuh keren banget kayaknya. Ina menoleh ke Danis. Tapi kamu sempat nanya soal fasilitas yang didapatkan ke marketingnya, kan? Danis mengangguk. Iya, mereka nanti bakal kirim detailnya ke ses aku. Tapi ya, kalau dilihat dari venue dan harga yang dikasih, fasilitasnya banyak banget harusnya. Kini mereka sudah duduk di meja bundar dekat jendela kaca besar yang menghadap ke arah luar. Restoran ini tidak terlalu ramai lagi karena sudah lewat jam makan siang 1 jam yang lalu. Pelayan datang membawa buku menu, dan mereka mulai memilih makanan. Adek pesen rawon ya, kata Devi. Udah ngidam dari tadi. Ngidam apaan sih lo, Dek, kayak? Yang hamil aja, celetuk Anya. Ngidam bisa dialami siapa aja, Anya. Perasaan itu netral. Bela Devi sambil pasang ekspresi dramatis. Kalau gitu aku ngidam soto Betawi, sahut Anya. Ngidamnya nggak sinkron semua, gumam Danis sambil nyengir. Ina menyandarkan diri ke kursinya. Aku sih yang penting ada es cendol. Es cendol? Tanya Mama Dea, tersenyum geli. Bukan menu utama malah. Itu penutup utama bagi orang-orang yang bahagia, Tante, jawab Ina, membuat semuanya tertawa. Ya udah, biar kamu bahagianya double, aku pesenin 2 porsi es cendol, kata Danis sambil melirik ke arah Ina. Adele ikut menimpali, ikak Ina dimanja banget sih. Kamu juga nanti bakal begitu kalau punya pacar, jawab Ina sambil mencubit pipi adiknya. Enggak ah,
Aku nggak mau pacaran manja gitu, kata Adele dengan nada geli, membuat Devi dan Anya menatapnya bersamaan. Hah, bohong banget, kata Anya. Devi menambahkan, entar kalau udah punya cowok, dia pasti paling manja. Betul, kata Ina dan Danis hampir bersamaan. Adele hanya bisa menutup wajah dengan tangan karena diledek orang dewasa di sekitarnya. Mama Dea juga ikut tertawa. Tak lama kemudian, makanan. Pesanan mereka mulai berdatangan. Aroma makanan mulai memenuhi penciuman mereka. Kita foto dulu yuk sebelum makan, biar kelihatan abis kerja, usul Devi. Mumpung semua masih cantik dan piring belum berantakan. Setuju, kata Anya sambil meraih ponsel. Mas tolong fotoin bisa, tanya Anya kepada salah satu pelayan restoran yang berdiri tidak jauh dari meja mereka. Bisa, Mbak, ucap pelayan tersebut sambil menerima ponsel Anya. Akhirnya mereka semua berfoto bersama. Pelayan tersebut mengambil beberapa angle, terlihat dia sudah biasa dimintai tolong oleh pelanggan untuk mengambil foto. Udah bisa mulai makan belum nih? Mama lapar, ucap Mama Dea. Udah, yuk makan. Selamat makan semua, ucap Devi. Makan siang berlangsung dengan riuh. Sesekali pembicaraan beralih ke rencana lamaran, tentang berapa orang yang akan hadir, dan bagaimana pembagian rundown acara. Tapi semuanya dibicarakan santai, seperti sedang merencanakan liburan keluarga besar. Mama Dea hanya mendengarkan saja usul mereka. Semua perencanaan sudah ia buat, hanya perlu mencontek dari pesta sebelumnya. Jadi abis ini kita ketemu sama Wonya ya, mereka berapa orang ma? Tanya Devi. Bertiga doang. Oh, biasanya nggak lama kan? Nggak bisa lama, lama juga, Ina kan mau ke bandara. Lagian mereka juga sudah tahu kerjanya apa, ini kan bukan pertama kali, jawab Mama Dea. Anya aja udah hafal, ya, nya. Iya, Tante. Nah, Anya ini nanti bakal jadi generasi penerus Tante, pernikahan keluarga kita selanjutnya tuh diurus sama Anya. Sekarang statusnya Anya itu magang, nggak tahu nanti pernikahan siapa nih selanjutnya, baru jadi wedding planner beneran ya, nya. Harusnya lo nih yang nerusin Tante Dea, bukan gue, ucap Anya ke Devi. Nggak ada cuannya, mendingan adek pegang perusahaan Popa. Dasar mata duitan, mereka tertawa lagi. Setelah makan siang selesai, Mama Dea mengajak untuk mampir sebentar ke toko bunga sebelum pulang. Memang ada yang dibeli, tapi tujuan sebenarnya lihat inspirasi dekorasi. Kalau bunganya warna putih semua, nanti dressnya jangan warna putih dong ya, guman Devi sambil berjalan keluar dari toko bunga. Ya jangan, jawab Anya. Kenapa gitu, Kak? Tanya Adele ke Anya dengan rasa penasaran. Menurutnya kalau semua bunganya putih dengan baju putih akan terlihat bersih. Karena nanti kamu nggak kelihatan, dan dikirain bunga lagi, jawab Anya. Kecuali Adele dipakein lampu sorot warni, tambah Danis, membuat semua kembali tertawa. Adele tidak cemberut tapi dia malah ikut tertawa. Setelah dari toko bunga, rombongan kecil itu langsung melanjutkan agenda ke rumah Eyang Nino di Kebayoran. Jaraknya yang dekat membuat mereka lekas sampai di rumah. Ketika mereka sampai di rumah ternyata pihak WO sudah datang. Seorang wanita berambut pendek rapi, sudah duduk di ruang tamu bersama dua asisten yang membawa laptop dan beberapa map portofolio. Apa kabar Ibu Dea? Akhirnya kita ketemu lagi, sapanya ramah saat Mama Dea dan yang lainnya datang. Kabar baik Mbak. Mama Dea menyalami Mbak Asti. Dan dua rekannya, yang lain juga ikut menyalami mereka di belakang Mama Dea. Mas Danis calonnya yang ini. Tanya Mbak Asti kepada Danis sambil menunjuk ke arah Ina. Iya, jawab Danis yang sebenarnya tidak mengenal Mbak Asti ini, tapi tentu saja Mbak Asti tahu Danis, soalnya waktu pernikahan Mas Daren tahun lalu, Mbak Asti tentu saja sudah melihat Danis yang merupakan kembarannya Daren yang belum menikah. Saat itu dalam hatinya dia sudah memperkirakan, next potential klien. Ina duduk di sebelah Danis, sesekali membisikkan pendapatnya, ketika mereka sudah membicarakan soal lamaran yang akan dilaksanakan 3 minggu dari sekarang. Memang baru. Pembicaraan awal, lalu Ina diminta Mama Dea untuk menginvite Asti dalam grup kecil mereka itu untuk memudahkan komunikasi selanjutnya. Pembicaraan yang terasa singkat tapi padat itu harus berakhir ketika Danis mengingatkan kalau Ina sudah harus ke bandara sekarang. Tidak terasa sudah 2 jam mereka berbicara dengan pihak WO.
Makayaknya aku sama Ina sudah harus jalan sekarang nih, ucap Danis sekalian pamit. Mama Dea mengangguk, ya udah, yang penting Ina sudah tahu dulu sama pihak Wo-nya dan kita udah denger maunya Ina apa, nanti kita lanjut di grup aja ya. Iya, Tante. Ina dan Danis pamit sekaligus meninggalkan Adele yang sebentar. Lagi juga dijemput oleh sopir Pak Windra. Sedangkan Mama Dea, Devi dan Anya, masih melanjutkan obrolan dengan Mbak Asti. Perjalanan ke bandara diisi keheningan yang nyaman. Ina bersandar di bahu Danis di dalam mobil, tangannya menggenggam jari-jari kekasihnya erat. Lagu mellow dari radio hanya terdengar samar. Wajah Danis sesekali menoleh, memperhatikan Ina dalam diam. Aku belum mau pisah, gumam Ina lirih, masih bersandar. Danis mencium pucuk kepala Ina. Kalau bisa, aku pengen ikut kamu naik pesawat dan tinggal di sebelah kamu sampai kamu tidur malam ini. Tentu saja itu hanya keinginan Danis, tapi tetap saja ia tidak akan ikut ke Singapura hari ini. Perjalanan sore ini terasa sedikit syahdu karena keengganan mereka berpisah lagi untuk 5 hari ke depan. Sampai akhirnya mereka tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta 45 menit kemudian dan langsung menuju gedung parkir. Jangan lupa makan, istirahat cukup. Dan, jangan ragu bilang kalau kangen, bisik Danis sambil mengecup punggung tangan Ina. Mobil Danis masih menyala di gedung parkir, keduanya seperti enggan turun. Ina mengangguk, aku tuh selalu kangen kamu. Setiap hari, mereka saling menatap sejenak sebelum akhirnya Danis menundukkan wajahnya dan mencium bibir Ina dengan perlahan. Ciuman mereka tidak terburu-buru, tidak pula terlalu mencolok, tapi dalam, hangat, penuh janji diam yang menggantung di ujung waktu. Aku sayang kamu, ucap Danis, masih dekat dengan wajah Ina. Ina membalas, aku lebih. Danis mengerutkan kening pura-pura kesal. Nggak bisa gitu. Aku yang paling. Ina tertawa kecil, lalu mencubit pelan pipi Danis. Udah, nanti aku nerangis loh, mau tanggung jawab, emangnya. Jangan nangis. Nanti aku ikut pulang ke Singapura. Berani. Berani dong, dan langsung kena omel mama. Mereka tertawa dan berpelukan sekali lagi. I love you, Kap. Danis mengecup bibir Ina singkat sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk turun sekarang dari gedung parkir. Mereka jalan berdua menyusuri koridor yang menghubungkan gedung parkir dan terminal keberangkatan. Danis menarik koper Ina, dan satu tangan lagi merenggenggam tangan pacarnya itu. Mereka berjalan pelan seolah ingin membuat waktu ikut melambat, walau itu tak mungkin. Ketika sudah sampai di terminal keberangkatan, mereka tidak bisa berlama karena waktu boarding Ina tinggal 1 jam lagi. Danis tidak mau Ina terburu-buru karena harus melalui pemeriksaan imigrasi dulu yang biasanya mengantri dan gatenya juga tidak dekat, biasanya Ina tidak mau naik golf car yang tersedia. Mereka pun akhirnya berpisah. Danis mengikuti langkah Ina dengan pandangan yang tak ingin lepas. Saat Ina melambaikan tangan sebelum menghilang di balik tembok imigrasi, Danis membalas dengan senyum tenang, walau hatinya tidak rela. Hari ini selesai dengan rasa rindu yang sudah mulai tumbuh bahkan sebelum jarak benar-benar memisahkan mereka. Tapi cinta mereka tetap hangat, tetap mesra, dan justru semakin kuat apalagi menjelang acara menuju Syah. Later. Izin Uncel Adam. Ina tidak menunggu lama, hanya 24 jam setelah kedatangannya dari Jakarta, ia langsung menyempatkan diri mendatangi apartemen Mama Citra. Ada hal penting yang ingin ia sampaikan secara langsung, dan bukan melalui pesan langsung apalagi grup WA yang mereka gunakan untuk memantau progres persiapan pernikahannya, melainkan pembicaraan pribadi yang membutuhkan tatap muka. Terutama kepada Mama Citra dan Kel Adam. Saat tiba di apartemen, aroma masakan rumahan langsung menyambutnya. Ternyata, seluruh anggota keluarga kecil itu memang sudah menunggunya untuk makan malam bersama. Ina memang sudah memberi kabar bahwa ia akan datang malam ini. Kakak pergi terus, sudah Larna tak ajak Tommy pergi weekend, protes Tommy sambil memeluk Ina begitu ia membuka pintu. Ina tersenyum dan membalas pelukannya hangat, maaflah, kakak sekarang sibuk betul. Tiap minggu kakak harus balik Jakarta tapi nanti kalau ada masa lapang, kakak janji akan bawa Tommy jalan-jalan ke mall sebelum kakak pindah. Tommy melepaskan pelukannya menatap Ina dengan bingung, kakak nak pindah. Serius nih, kenapa perlu pindah? Di sini kan seronok. Nantilah kita bincang hal tuh, sekarang kita makan dulu.
Mama sudah lapar, sela Mama Citra, sambil tersenyum kepada mereka berdua. Ina merangkul bahu Tommy dan mengajaknya ke meja makan. Sambil berjalan pelan, Ina membisikkan sesuatu ke telinga adiknya, kakak pindah dekat J. Torment. Nanti tiap bulan kakak boleh datang ajak Tommy jalan masa hujung minggu. Tommy tampak lega. Betul nih, betul. Tapi ini rahasia kita berdua ya. Tommy mengangguk senang, lalu berlari kecil ke meja makan. Sementara itu, Mama Citra hanya mengamati dari dapur kecil sambil menata lauk. Makan malam berlangsung dalam suasana hangat dan penuh tawa. Mereka banyak mendengarkan cerita tentang Tommy. Setelah hidangan utama diselesaikan, mereka pun lanjut makan buah potong dan puding yang dihidangkan oleh Mama Citra. Di saat itu pula percakapan mulai beralih ke topik yang lebih serius. Tommy langsung pamit pindah ke ruang TV karena dia mau main PS. Di saat Ina mulai bercerita tentang survei ballroom bersama Mama Dea dan juga bertemu pihak WO kemarin, termasuk makan siang di Pacific Place bersama Mama Dea, Danis, Devi, Adele dan Anya. Tommy tidak terlalu tertarik dan tidak mengerti juga, makanya ia pindah. Mama kan sudah baca semuanya di grup ya. Tapi aku mau cerita ulang sedikit, biar Uncel Adam juga tahu. Kemarin kita survei 2 ballroom, yang satu di Hotel Daerah Sudirman, satu lagi di Senayan. Duanya bisa muat sampai 2.500 undangan, jelas Ina antusias. Uncel Adam mengangguk. Wah, besar majelisnya. Jadi nanti pilih yang mana satu? Belum pasti lagi, Uncel. Tapi yang di Senayan tuh rasanya lebih selesa. Aksesnya senang dan ballroom dia pun luas betul, balas Ina dengan semangat. Mama Citra hanya tersenyum tipis, namun matanya terus mengamati gerik putrinya ketika sedang bercerita, wajahnya terlihat sumringah. Berarti masih ada yang mau dilihat lagi? Tanya Mama Citra. Ada, mungkin cuma 2 atau 3 venue aja, Tante Dea bilang jangan terlalu banyak supaya nggak bingung. Benar juga sih. Kalau yang soal lamaran itu, kayaknya mamanya Danis setuju sama tempat yang Mama pilih ya. Tanya Mama Citra yang memang mengusulkan salah satu tempat yang direkomendasikan oleh sahabatnya yang tinggal di Jakarta. Ketika ia mengusulkan di grup, calon besannya itu tidak menolak sama sekali. Ya karena pada intinya kita itu tuan rumah, jadi ya terserah kita mau menerima mereka di mana. Di rumah pun sebenarnya nggak apa-apa, cuman kan kita nggak punya rumah ya di Jakarta, Ina juga nggak mau di rumah papa yang sekarang. Oh gitu. Mama sudah pesan tempatnya. Mama minta tolong sama Tante Windy, waktu itu lamaran anaknya juga di sana. Terus udah dapat tanggalnya. Belum katanya mau ngabarin dalam beberapa hari ini. Kalau di tempat itu nggak dapat, dia punya tempat cadangan lainnya. Cuma Mama belum mau gomong dulu di grup. Pastikan dulu yang di situ oke atau enggak, kalau nggak oke baru cari lagi. Weekend besok kalau ke Jakarta Ina sudah ngukur baju buat acara lamaran. Oh, Ina buat di mana? Di tempat perancang langganannya Tante Dea, dibuatin gitu. Iya, Mama kira buat baju sendiri, nanti waktu akad sama pesta baru deh di perancang itu. Ina juga nggak tahu, katanya mereka mau buat baju, jadi Ina dibuat sekalian aja. Mama nanti pakai baju apa? Kebaya panjang kan? Pakai yang ada ajalah. Iya sih pakai yang ada aja. Baju Mama juga bagus. Mereka jadi membahas detail soal baju dan dandanan. Uncel Adam tidak mengerti sama sekali soal itu jadi dia tidak ikut campur, hanya jadi pendengar yang baik. Setelah topik venue, lamaran dan kelengkapannya seperti make up, baju dan lain mulai reda, Ina menarik napas pelan dan meletakkan sendok pudingnya. Dia menatap mamanya sejenak, lalu berganti memandang Uncel Adam. Sebenarnya ada satu hal lagi yang belum Ina sampaikan. Ini soal pelaminan nanti. Uncel Adam mengangkat alis sedikit, menunggu lanjutannya, soalnya Ina menatap ke arahnya dan mamanya secara bergantian, berarti. Pembicaraan ini ditujukan kepada mereka berdua, Uncel, bukan niat nak tak hormat. Tapi di hari pernikahan tuh, Ina harap Mama boleh duduk bersama Papa. Ina nak berdiri atas pelaminan tuh diapit oleh Papa dan Mama, ucap Ina dengan wajah yang serius. Seketika suasana meja makan menjadi lebih tenang, Mama Citra menatap Ina lekat, lalu perlahan menunduklah tahu cepat atau lambat pembicaraan ini pasti akan muncul. Tapi mendengarnya langsung dari mulut anak sendiri membuat hatinya sedikit berdebar. Uncel Adam justru tersenyum tenang,
saya tahu. Kalau kamu cakap macam ni, saya tak terasa hati. Sebab saya tahu tempat saya kat mana. Hari itu hari kamu, dan kamu berhak ditemani oleh papa dan mama kamu pada hari pernikahan. Kamu, Uncel tak akan menghalang, Ina menghela napas lega. La menggenggam tangan Uncel Adam yang ada di atas meja. Terima kasih, Uncel. Sebenarnya Ina yakin Uncel akan faham. Cuma Ina rasa perlu cakap terus supaya mama pun tenang. Ina tahu mama takkan buat apa tanpa restu Uncel. Uncel Adam mengangguk. Saya percaya kat mama kamu. Tak perlu saya cemburu dengan orang lama. Saya tahu hati dia kat saya. Ina tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana dengan menggoda mamanya. Wah, Uncel yakin banget. Soalnya mama sudah dapat berondong, mana mau balik ke yang tua. Seketika Mama Citra mendongak, menatap anaknya dengan mata melotot. Ina. Uncel Adam malah tertawa geli. Berondong apaan sih? Udah tua gitu dibilang berondong, ucap Mama Citra lagi. Ya tetap aja Mama lebih tua, walau cuma dikit. Kamu bikin Uncel Adam GR, tahu? Mereka tertawa. Duh, leganya, ucap Ina sambil menyentuh dadanya. Ia merasa beban besar telah terangkat. Mama Citra akhirnya ikut tersenyum. Ina tahu nggak, Mama tuh sudah mikir lama soal ini. Dan Mama tahu juga, Ina pasti ingin Papa dan Mama di sana. Tapi Mama nggak akan minta izin sama Uncel kalau Ina nggak minta langsung. Sekarang setelah Ina bicara, Mama juga lega. Makasih, Ma. Balas Ina pelan. Mereka bertiga saling menatap dengan rasa haru. Dalam hati Ina, ia merasa bersyukur memiliki dua sosok ayah, yang satu kandung, yang satu sambung, namun keduanya sama memahami dan menghormatinya sebagai anak. Dan ia pun mengerti, bahwa cinta yang dewasa itu bukan soal siapa yang dulu, tapi siapa yang hadir dan tulus menerima. Ma, minggu depan Ina balik Jakarta lagi, iya. Minggu depan. Kirain minggu ini aja. Ina menggeleng. Masih ada yang harus diurus. Ngukur baju lamaran, meeting sama vendor. Dan minggu depan kan juga mulai bahas soal yang lainnya. Kalau Mama mau Ina bisa liatin dulu tempat lamarannya kayak apa, mungkin nanti Ina janjian sama Tante Windy. Boleh juga. Mama ke Jakartanya kapan? Beberapa hari sebelumnya, soalnya banyak juga yang mau mereka kerjakan di sana. Oh oke. Karena kamu bakal sibuk dan mondar-mandir ke Jakarta, kamu harus jaga kesehatan. Jangan capek-capek. Mama lihat kamu kurusan, iya, Ma. Nanti Ina tambah makan. Uncel Adam menyela dengan candaan, tambah makan, tambah gemuk, nanti baju tak muat. Nah gimana tuh, Ma? Kamu tuh nggak bakal gemuk. Iya juga sih, aman kalau gitu. Tidak beberapa lama kemudian, Ina pamit pulang, malam semakin larut dan ia juga butuh istirahat. Malam itu berakhir dengan hati yang ringan. Meski tubuh lelah setelah perjalanan dan berbagai kesibukan, tapi Ina merasa lebih siap menjalani proses menuju hari besarnya. Restu dari semua pihak telah dikantongi. Izin dari Uncel Adam kepada mamanya pun sudah didapat, rasanya tidak ada lagi persoalan. Sekarang yang tersisa hanyalah waktu, dan sejauh mana ia bisa menikmati setiap detik dari momen istimewa dalam hidupnya. Dan malam itu, sebelum tidur, Ina menuliskan satu catatan kecil di notes ponselnya, cinta bukan hanya soal siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang tetap bertahan sampai akhir. Dan hari ini, aku dikelilingi cinta yang lengkap, dari masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. I love you Pa. Jumat malam kembali disambut langit Jakarta yang penuh lampu jalanan. Pesawat yang membawa Ina dari Singapura mendarat tepat waktu, dan seperti yang dijanjikan, Danis sudah menunggu di gate kedatangan dengan senyum hangat. Tidak butuh banyak kata, pelukan singkat mereka sudah cukup menggambarkan betapa rindu dan nyaman keduanya setelah hampir seminggu tak bertemu. Tanpa berlama-lama, Danis langsung menggandeng tangan Ina menuju mobil. Malam ini, mereka punya janji untuk mengukur baju lamaran di butik langganan Mama Dea di kawasan Senopati. Memang, kesannya agak dipaksakan malam harus ke butik. Tapi karena ini pesanan Mama Dea, mereka tetap menerima kedatangan Danis dan Ina hingga pukul 9 malam. Dan, kamu nanti jangan cuma duduk aja ya. Temenin aku ngukur, kata Ina manja sambil menoleh ke Danis di dalam mobil. Danis menoleh, matanya menyipit menggoda. Aku malah pengen lihat dari dekat.
Siapa tahu aku bisa bantuin buka resleting. Ina langsung melotot sambil mendorong lengan Danis pelan. Jangan aneh-aneh. Ini tuh ngukur baju bukannya buka baju. Cuma bantuin kok, bukan yang lain, jawab Danis sambil tergelak. Dasar error, sahut Ina tentu saja bercanda. Sesampainya di butik, suasananya cukup sepi. Udara malam yang mulai menghangat seolah terserap ke dalam ruangan ber-AC dengan pencahayaan hangat dan mewah. Butik di kawasan Senopati ini memang dikenal sebagai langganan kalangan sosialita Jakarta, dan malam itu, butik sudah ditutup untuk umum. Hanya Ina dan Danis yang menjadi satu-satunya klien yang mereka tunggu untuk dilayani. Soalnya sudah ada pesan dari Mama Dea kepada perancangnya kalau calon menantunya ini tidak tinggal di Jakarta, jadi harus memanfaatkan waktu saat ia datang ke Jakarta. Seorang wanita muda dengan penampilan modis dan penuh percaya diri menyambut mereka di pintu masuk. Bukan perancangnya, tapi asisten senior yang ditugaskan khusus malam itu. Di belakangnya, seorang asisten lain membawa meteran baju, buku sketsa, dan iPad berisi koleksi digital. Semuanya tampak siap. Selamat malam, Mbak Ina, Mas Danis. Kami sudah siapkan beberapa sketsa awal dan bahan yang bisa kakak pilih untuk kebaya lamaran nanti, ucap perempuan itu ramah. Ina membalas senyum, meski tubuhnya masih terasa lelah setelah menempuh perjalanan udara dan langsung menuju butik. Terima kasih ya udah tungguin malam begini. Senang bisa bantu Mbak. Mumpung moodnya masih fresh juga untuk milih desain, mereka lalu dipersilakan duduk. Meja konsultasi penuh dengan kain Brenda, bordiran halus, dan deretan digital nokap. Danis duduk santai di sofa sambil menyandarkan punggung dan menatap Ina yang mulai berdiskusi dengan tim desain. Ina sebenarnya tidak terlalu banyak memberi masukan. Bukan karena tidak tertarik, tapi apa yang ditunjukkan pada malam itu sudah sangat cantik dan sesuai dengan seleranya. Kebaya berwarna peach lembut dengan aksen bordir emas membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang ini bagus banget, saya suka, ujar Ina kepada asisten perancang itu, tapi yang biru muda juga manis. Yang biru elegan, tapi peach ini lebih segar dan hangat. Cocok banget untuk Mbak Ina, dan untuk suasana lamaran juga lebih bersinar, komentar Mbak Asni, nama asisten perancang itu sambil memegang contoh bahan di tangannya. Dari sofa, Danis hanya memperhatikan. Setiap kali Ina menoleh, ia mengangkat alis atau menyeringai kecil. Rasanya Danis ingin mengatakan, kamu cantik banget malam ini. Aku nggak ngerti fashion, tapi yang kamu pakai sekarang kayaknya susah dikalahin deh, ucap Danis pelan saat Ina berjalan memakai kebaya contoh yang ada di butik tersebut. Iha tersipu. Jangan genit. Aku lagi serius, jawab Ina sambil membalikkan badannya di depan cermin lebar. Aku juga serius. Serius kagum, jawab Danis. Interaksi ini hanya mereka berdua, Mbak Asni dan pegawai butik yang satunya sedang mengambil contoh baju yang lain sebagai gambaran untuk Ina. Karena waktu terbatas, mereka segera menyudahi urusan mereka di butik. Setelah pengukuran selesai dan diskusi soal rancangan selesai, sekitar pukul 9 lebih, mereka pamit dari butik. Mereka sempatkan makan malam di salah satu resto tak jauh dari butik. Di daerah sini memang banyak pilihan resto dan kafe yang buka hingga malam. Pilihan mereka adalah tempat makan dengan interior minimalis dan menu comfort food. Tapi buat Danis, bersama Ina, bahkan semangkuk salad pun terasa istimewa. Selesai makan, mereka melanjutkan perjalanan ke apartemen tempat Ina menginap seperti biasa di Pondok Indah. Begitu sampai dan pintu apartemen terbuka, Danis langsung memeluk Ina dari belakang, tangannya melingkar ke pinggang. Sebentar aja ya, aku masuk, setengah jam, bisiknya sambil mengecup pipi Ina. Ina menoleh dengan senyum geli. Kamu nggak nginep? Tanya Ina setengah menggoda. Maunya sih iya, tapi satpamnya banyak, ada Eyang Nino, terus papa mama juga besok datang. Bisa aku disidang di rumah, jawab Danis sambil tertawa. Mereka masuk ke dalam apartemen yang agak pengap karena AC belum dinyalakan. Ina langsung menyalakan lampu gantung kecil di ruang tamu, memberikan suas hangat yang nyaman. AC-nya dinginin, ya, ujarnya sambil mengambil remote dan menyalakan AC dengan fan maksimal dengan suhu rendah. Ina duduk di sampingnya, belum sempat berkata apa-apa, Danis sudah menarik tubuhnya ke pelukan. Peluk dulu bentar, baru ngobrol.
Ina tidak menolak walaupun dia sedikit tidak pede karena belum mandi, tapi tubuhnya tidak bau juga, parfumnya memiliki daya tahan yang bagus. Ina mengendurkan tubuhnya dan menyandarkan kepala di *** Danis. Lengan Danis membungkusnya erat-erat, seakan ingin menghentikan waktu. Pasti kamu capek banget ya. Baru datang langsung ke butik ngukur baju, belum sempat istirahat, sekarang malah aku paksa nemenin aku dan peluk-pelukan di sofa. Capek, iya. Tapi aku senang, karena bareng kamu. Karena ini semua buat kita. Aku bakal ingat terus momen kayak gini, jawab Ina sambil membelai lengan Danis pelan. Danis menunduk, mencium dahi Ina lama. Tangannya mengusap rambut Ina dengan lembut. Dari awal kita pacaran, aku udah bayangin nikah sama kamu. Cuma dulu belum tahu caranya. Sekarang, waktu tadi aku lihat kamu ngukur baju dan nyobain kebaya koleksi mereka, milih warna, atau diskusi sama asisten desainer tadi. Rasanya kayak mimpi yang pelan-pelan jadi nyata. Ina menatapnya dalam diam. Matanya bening menatap Danis. Aku juga nggak pernah ngangka bisa sebahagia ini. Aku punya banyak masalah, banyak hal yang harus kita jaga, tapi entah kenapa kamu selalu bikin semuanya terasa lebih ringan. Tanpa banyak kata, Danis menunduk dan mencium bibir Ina. Lembut, hangat, perlahan berubah lebih dalam. Ina membalas ciumannya tanpa ragu, membiarkan diri hanyut dalam keintiman malam yang tenang. Beneran kamu cuma setengah jam di sini? Tanya Ina ketika ciuman mereka sudah dilerai. Danis langsung memasang wajah serius. Ah, aku lupa. Gimana kalau kita tambah setengah jam lagi? Ina tertawa pelan dan menyandarkan kepala di ***. Danis, besok kamu ada janji sama papa kamu. Enggak, papa sudah tahu kalau agenda aku penuh kalau kesini. Tapi aku sudah teleponan kok sama papa kemarin, aku ceritain soal mama dan Uncel Adam itu loh, terus senang dong papa kamu. Sayangnya nggak video call ya, jadi aku nggak bisa kelihatan ekspresi wajah papa kayak apa, cuma dari suaranya sudah kedengaran salah tingkah. Wah bahaya itu. Ina terkekeh. Mungkin papa bakal salah tingkah, karena setelah sekian belas tahun, baru ini dekat lagi sama mama, maksudnya jaraknya ya bukan. Komunikasinya. Bilang sama papa kamu, semua tetap di bawah pengawasan Uncel Adam, jadi jangan coba pegang tangan istri orang. Ina tambah tertawa mendengar ucapan Danis yang terlalu mengada-ada menurutnya. Tidak mungkin juga papanya berani seperti itu. Pasti dia sangat menghormati mantan istrinya itu, juga suaminya sekarang. Malam ini Danis memang tidak berniat menginap. Tapi sejak awal, ia sudah memberitahu Ina bahwa ia tidak akan pulang dalam waktu dekat. Bukan hanya setengah jam seperti yang ia katakan sebelumnya, dan bukan juga 2 kali setengah jam seperti candaan manisnya tadi. Danis punya rencana lain. Aku pulang kalau kamu udah ngantuk, katanya tegas tapi lembut, sembari duduk santai di sofa apartemen Ina, menenggulung lengan kemejanya hingga siku. Ina hanya tersenyum mendengar itu. Lah tahu, jika dibiarkan, Danis bisa betah berlama-lama, bahkan rela menunggu sampai pagi. Tapi malam ini, keduanya tahu batas. Tetap, ada jeda yang mereka jaga. Mereka tentu saja tidak mau sampai ditegur orang tua karena dituduh tidak sabar. Walau kalau ada kesempatan tetap mencuri kesempatan itu. Kini, Danis tengah menunggu Ina selesai mandi. La membuka ponsel, sesekali memeriksa pesan masuk, namun lebih sering menatap ke arah kamar mandi yang pintunya tertutup. Suara air terdengar samar, menandakan bahwa Ina masih mandi. Sambil menunggu, Danis menyalakan lampu kecil di sudut ruangan, menciptakan cahaya hangat yang lembut. La memindahkan bantal ke samping, lalu merebahkan diri sejenak sambil menatap langit-langit. Hatinya tenang. Tak ada yang lebih menyenangkan dari menunggu seseorang yang kamu cintai, meski hanya untuk duduk berdua di ruang tamu yang hening dan terkesan tidak ada kerjaan seperti ini. Kalau perlu, setelah kamu tidur aku baru benar-benar pergi, gumam Danis pelan, seolah Ina bisa mendengarnya di balik pintu kamar mandi. Tidak berapa lama kemudian Ina keluar dari kamar mandi dengan baju tidurnya yang tipis. Mata Danis tidak lepas terus menatap Ina. "CKK, aku nggak jadi pulang deh," ucap Danis tiba-tiba. "Oh kenapa?" tanya Ina santai seperti tidak merasa ada kontribusinya membuat Danis jadi berubah pikiran. "Pakai nanya lagi." Ina mengaitkan alisnya sambil melangkah mendekat ke sofa tempat Danis duduk.
Kenapa? Kamu ngantuk? Takut nyetir? Bisa nggak sih jangan polos banget gini? Tanya Danis lalu merangkul pinggang Ina. Ina yang benar tidak tahu soal perubahan Danis ini hanya terkekeh sambil melingkarkan tangannya di belakang leher Danis. Kalau polos itu tandanya nggak pakai baju, dong, kan sekarang aku pakai baju. Ark, kamu. Danis langsung menggendong Ina dan membawanya ke tempat tidur. Son todos militares. Eso están los K-dramas.